Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Apri Awanti, akan membahas materi fisika kelas 11. Nah, di sini ada gambar rel kereta api. Mengapa pada pemasangan rel kereta api diberi celah antar rel? Ada yang tahu? Jadi, pemasangan rel kereta api dipasang agak renggang atau diberi celah untuk memberi ruang saat rel mengalami pemuaian. Jadi, ketika rel kereta api tidak diberi celah, maka akan terjadi pemuaian. Nah, ini dapat menyebabkan batang baja ini akan bengkok. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Jadi, yang akan kita pelajari hari ini itu adalah tentang pemuaian. Pemuaian dibagi menjadi 3 macam, yaitu pemuaian pada zat padat, pemuaian pada zat cair, pemuaian pada gas. Pemuaian pada zat padat yang pertama itu adalah A. Pemuaian panjang. Pemuaian panjang terjadi pada benda satu dimensi. Benda satu dimensi itu adalah benda yang hanya memiliki panjang. Contohnya seperti kawat. Nah, ketika dipanaskan, kawat akan bertambah panjang. Nah, untuk menghitung pertambahan panjang dapat dirumuskan sebagai delta L sama dengan alfa kali L0 kali delta T. Nah, sedangkan untuk menghitung panjang suatu zat padat setelah dipanaskan, LT dapat dirumuskan sebagai LT sama dengan L0 kali dalam kurung 1 plus alfa kali delta T. Nah, untuk keterangannya, delta L merupakan pertambahan panjang dengan satuan meter, alfa koefisien panjang satuannya per K, L0 panjang awal satuannya meter, delta T perubahan suhu satuannya Kelvin, LT adalah panjang akhir setelah dipanaskan, satuannya meter. Masih pemuaian pada zat padat, yaitu pemuaian luas. Pemuaian luas terjadi pada benda dua dimensi. Jadi benda di sini dia memiliki luasan ya, atau bisa juga memiliki panjang dan lebar. Ketika dipanaskan, akan terjadi pertambahan luas yang dapat dirumuskan sebagai delta A sama dengan beta kali A0 kali delta T. Nah, untuk mencari luas suatu zat padat setelah dipanaskan, delta T dapat dirumuskan sebagai AT sama dengan A0 kali dalam kurung 1 plus beta kali delta T, atau AT sama dengan A0 kali dalam kurung 1 plus 2 kali alfa kali delta T. Nah, di sini ada yang namanya beta. Beta itu adalah koefisien muai luas. Nah, besarnya beta sama dengan 2 kali alfa. Untuk keterangannya, delta A itu adalah pertambahan luas dengan satuan meter kuadrat, alfa koefisien panjang satuannya per Kelvin, A0 luas awal satuannya meter kuadrat, delta T perubahan suhu satuannya Kelvin, AT sama dengan luas akhir setelah dipanaskan, satuannya adalah meter kuadrat. Pemuaian volume. Nah, pemuaian volume terjadi pada benda tiga dimensi. Untuk menghitung pertambahan volume dapat dirumuskan sebagai delta V sama dengan gamma kali V0 kali delta T. Sedangkan volume suatu zat padat setelah dipanaskan, VT, dapat dirumuskan sebagai VT sama dengan V0 kali dalam kurung 1 plus gamma kali delta T, atau VT sama dengan V0 kali dalam kurung 1 plus 3 kali alfa kali delta T. Nah, di sini ada yang namanya gamma. Gamma itu adalah koefisien muai volume. Besarnya gamma sama dengan 3 kali alfa. Nah, untuk keterangannya, delta V itu adalah pertambahan volume dengan satuan meter kubik. Alfa koefisien muai panjang satuannya per Kelvin,
F0 itu adalah panjang awal, satuannya meter kubik. Delta T perubahan suhu, VT itu adalah volume akhir, satuannya meter kubik. Nah, setiap benda, khususnya benda padat ya, dia memiliki koefisien muai panjang. Nah, di sini ada kaca dengan koefisien muai panjang 0,000009. Nah, setiap bahan dia memiliki koefisien muai panjang yang berbeda-beda ya. Kaca, ada baja, besi, aluminium, pirex, platina, tembaga. Nilai koefisien muai panjangnya beda-beda. Selanjutnya itu adalah pemuaian pada zat cair. Nah, zat cair itu adalah benda yang menempati ruangan ya. Ketika di gambar ini ya, di sini ada zat cair ketika suhunya 70, volumenya seperti ini ya, seperti ditunjukkan di gambar. Nah, ketika suhunya dinaikkan menjadi 140, ternyata di sini volumenya semakin bertambah. Ketika dipanaskan hingga suhunya 180, ternyata terjadi peristiwa ya. Jadi zat cair di sini tumpah. Pemuaian pada zat cair, ketika kita ingin menghitung pertambahan volume zat cair, maka dapat dirumuskan sebagai delta V sama dengan gamma kali V0 kali delta T. Nah, untuk menghitung volume suatu zat cair setelah dipanaskan, VT dapat dirumuskan sebagai VT sama dengan V0 kali dalam kurung 1 plus gamma kali delta T. VT itu adalah volume benda setelah dipanaskan, satuannya meter kubik. V0 volume benda mula-mula, satuannya meter kubik. Gamma koefisien muai ruang, satuannya adalah derajat Celcius pangkat -1. Delta T perubahan suhu, satuannya derajat Celcius. Nah, dapat dicari dengan cara yaitu apa? Selisih antara suhu akhir dikurangi suhu awal. Selanjutnya itu adalah pemuaian pada gas. Nah, di sini dapat ditunjukkan ya, ada air, air dingin, botol, dan balon. Terus ada air panas, ada botol, dan balon. Ketika kondisi air dingin, ternyata volume balon itu masih kempes. Nah, ketika di air panas, ternyata volume balon itu mengembang ya. Nah, dari sini berarti apa? Perubahan suhu itu dapat menyebabkan terjadinya perubahan volume pada suatu benda. Jadi, pemuaian pada gas nanti dapat dinyatakan ya oleh Gay-Lussac dan Boyle, sehingga menjadi hukum Boyle-Gay-Lussac. Persamaannya yaitu P1V1 per T1 sama dengan P2V2 per T2. P1 tekanan awal satuannya Pascal, P2 tekanan akhir satuannya Pascal, V1 volume awal satuannya meter kubik, V2 volume akhir satuannya meter kubik. Nah, T1 suhu awal satuannya Kelvin, T2 suhu akhir satuannya Kelvin. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Sebuah benda yang terbuat dari baja memiliki panjang 1000 cm. Berapakah pertambahan panjang baja tersebut jika terjadi perubahan suhu sebesar 50 derajat Celcius? Dari soal ini, kita dapat tahu bahwa panjang awal nilainya adalah 1000 cm. Kita dapat konversi menjadi 10 meter. Pertambahan suhu yaitu sebesar 50 derajat Celcius. Nah, di sini batangnya itu adalah batang baja. Seperti yang kita tahu ya dari tabel koefisien muai panjang, bahwa koefisien muai panjang baja nilainya adalah 1,1 kali 10 pangkat min 5 derajat Celcius pangkat min 1. Yang ditanya adalah pertambahan panjang.
Jadi, kita dapat masukkan ke dalam persamaan delta L sama dengan alfa kali L0 kali delta T. Kita masukin alfanya 1,1 kali 10 pangkat min 5, panjang awalnya 10 meter dikali 50. Di sini dapat diperoleh bahwa delta L sama dengan 0,0055 meter. Atau dapat diubah ke dalam senti menjadi 0,55 cm. Nah, ini adalah contoh soal pemuaian panjang. Contoh soal selanjutnya, sekeping aluminium dengan panjang 40 cm dan lebar 30 cm dipanaskan dari 40 derajat Celcius sampai 140 derajat Celcius. Jika koefisien panjang aluminium tersebut adalah 2,6 kali 10 pangkat min 5 derajat Celcius, tentukan luas keping aluminium setelah dipanaskan. Nah, dari soal ini diketahui panjang dan lebar. Berarti di sini terjadi pemuaian luas. Kita bisa mencari luas awal A0, yaitu panjang kali lebar 40 cm dikali 30 cm. Hasilnya 1.200 cm kuadrat. Nah, untuk perubahan suhu itu adalah suhu akhir dikurangi suhu awal. Suhu akhir 140 min 40 dapat 100 derajat Celcius untuk perubahan suhu. Nah, karena terjadi pemuaian luas, maka kita cari beta, koefisien muai luas, yang besarnya 2 kali alfa, sama dengan 2 dikali 2,6 kali 10 pangkat min 5. Hasilnya 5,2 kali 10 pangkat min 5. Nah, baru kita cari luas keping setelah dipanaskan, yaitu AT sama dengan A0 kali dalam kurung 1 plus beta kali delta T. Kita masukin A0-nya 1.200 dalam kurung 1 plus 5,2 kali 10 pangkat min 5 dikali 100. Nah, kita hitung dulu 5,2 kali 10 pangkat min 5 kali 100. Habis itu kita jumlahkan dengan 1. Sehingga diperoleh 1,0052 dikali 1.200. Sehingga dihasilkan AT sama dengan 1.206,24 cm kuadrat. Atau bisa dibulatkan menjadi 1.206 cm kuadrat. Nah, ini adalah contoh pemuaian luas. Ya, terima kasih untuk hari ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.